Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di praktikum geologi struktur. Pada kali ini kita akan membahas ketebalan dan kedalaman yang merupakan modul pekan ketiga ya dari praktikum struktur ini. Baik, berikut ini ada tes awal ya yang silahkan kalian kerjakan dan ini dilampirkan di dalam berkas tugas pendahuluan. Baik, saya lanjutkan. Jadi, apa itu ketebalan? Apa itu kedalaman? Dari diagram yang ada di bawah ini, ketebalan merupakan jarak tegak lurus ya antara dua bidang sejajar. Jadi bidang ini dan bidang yang ini dia kan sejajar ya dalam tampak penampang. Jadi kan kita melihat ketebalan itu agak sulit kalau dari tampak peta, sehingga ketebalan itu diukur di penampang. Nah, ketebalan ini jarak tegak lurus dari dua buah bidang yang sejajar. Jadi pastikan sejajar nih bidangnya. Ya, top bottom dari lapisan kan secara umum sejajar ya dengan asumsi tidak ada penebalan. Sementara kedalaman itu jarak vertikal ke arah bawah, ke arah inti bumi terhadap satu titik garis atau bidang. Jadi di sini titik yang dimaksud atau titik referensi yang dijadikan referensi adalah titik yang ada di permukaan atau di bidang peta. Sehingga kalau dari titik sebelah sini kedalamannya akan berbeda dengan apabila diukur dari titik sebelah sini. Ya. Jadi gambar ini sudah cukup representatif lah ya. Nah, untuk mengukur ketebalan ada dua cara, yaitu pertama pengukuran langsung. Jadi untuk yang A ini pengukuran lapisan horizontal tersingkap pada tebing ya bisa kita ukur nih langsung seperti ini. Ya udah, kita ada orang lihat ke sini gitu kan, lihat dari sini lihat ke tebing, oh batas atas ini, batas bawah ini, ukur selisihnya. Atau lapisan vertikal yang tersingkap pada topografi datar. Ya, seperti gambar yang B ini. Atau dengan menggunakan hand level atau Jacob staff. Ya. Jadi di kemiringan ini, kemiringan dari tongkat ini disejajarkan dengan kemiringan lapisan. Kemudian tongkat ini bisa kita perpanjang ya atau kita pendekkan sesuai dengan ketebalan ya. Panjang tongkat ini akan merepresentasikan ketebalan dari lapisan. Nah, cara kedua adalah dengan pengukuran tidak langsung. Jadi kalau kita tidak bawa Jacob staff dan memang lapisan ini sangat tebal, nah bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Tebal merupakan lebar singkapan ya, lebar singkapan W dikali sin dari kemiringan lapisan ya. Ya hubungan sinus aja kan ya, sederhana. Atau sin beta kali sin sin beta itu sini sin beta ini sudut yang kita buat semacam segitiga ya, segitiga arbitrary lah ya dengan sudut tertentu ya. Nanti sudut beta ini kan sebenarnya sudut sudut dari segitiga selisih dari 180 dikurang sudut lapisan ya. Kan di sini kita punya dip yang sebelah ini kan. Nah, beta ini kan sudut sisa ya. Karena kan segitiga 180. Nah, bisa pakai cara ini.
Lalu cara berikutnya adalah dengan menggunakan rumus. Jadi rumus ini disesuaikan dengan besar kemiringan dari lereng terhadap kemiringan lapisan. Jadi kalau kondisinya seperti yang B ya, itu kan lerengnya itu lebih terjal dibanding kemiringan lapisan. Ya, ini kan sama ya. Karena kemiringan lapisannya 0 ya theta ini ya. Deltanya 0 ya, jadi langsung. Ini kalau arah kemiringannya pada arah yang berlawanan ya. Yang kasus yang ini. Jadi ini slope, ini kemiringan lapisan. Nah, kalau yang 3, 4, 5 itu kan yang berlawanan. Ya. Berlawanan dan sudutnya lebih terjal ya. Nah, ini dip slope yang lebih besar, dip slope yang lebih kecil. Dip yang lebih besar yang kecil dari slope, dip yang lebih besar dari slope. Jadi variasi-variasinya kita ada rumusnya nih. Kasus yang 6 ya. Kasus 5, 4, 5, 6, 7 ya. Ini rumus-rumusnya. Nah, pengukuran tidak langsung juga dapat dilakukan dengan dengan pendekatan ortografi. Ya, jadi dilakukan dengan sama mengurai komponen-komponen geometrisnya. Nanti kita plot secara ortografi di bidang datar. Nah, di sini bidang kerja kita yang ini ya. Nah, ini bidang kerja kita nih. Sekarang kita akan membahas mengenai kedalaman. Untuk menghitung kedalaman lapisan ada beberapa cara, yaitu menggunakan alignment monograph, nomograph, atau dengan kurva. Jadi pada dasarnya, apabila kita menghitung kedalaman, ya, jadi di sini kan kita kita berdiri di atas permukaan bidang datar ini kan. Nah, sementara kita ingin tahu berapa sih kedalaman kalau kita ada di titik ini. Kita akan peroleh D kan. Nah, D ini kan kalau dari rumus dia punya hubungan M tangan alfa ya. Atau kita punya jarak ini ya, jarak yang tegak lurus dari strike. Kemudian jarak dari strike ini dikalikan dengan tangan dari dip. Kita peroleh kan kedalamannya. Ya. Nah, ini adalah alignment nomograph. Jadi di sini kita punya jarak ya, distance dari jarak dari singkapan ya secara horizontal. Kemudian kita tarik dip lapisannya berapa. Jadi kalau dengan jarak 200 meter secara horizontal ke arah down dip dengan dip sebesar 50, maka kedalaman top lapisan yang akan kita jumpai itu ada di elevasi 240. Itu mudahnya. Jadi sama kalau misalkan kita mau mencari yang terus gitu ya, di dip sekian, kita tinggal tarik ini. Seperti itu. Berikutnya kita punya kurva. Ini adalah cara-cara penggunaannya. Nah, ini kurvanya, kurva stratigraph. Jadi apabila kita ingin mencari ketebalan dengan data kedalaman dan dip, nah ini bisa. Pertama, tahu sini 6 kan, 6 ini 600 ya. 6, 60, 600 sama aja. Kemudian di sini kita perhatikan di dip 60. Tarik garis lurus, lalu
Ini kan, ini adalah titik red thickness length of dashed line, ya. Ini adalah ketebalannya 300 meter. Seperti itu. Contoh lain, kita mau cari kedalaman dengan diketahui distance dan depth. Pertama, kita ambil kan depth-nya, ya, 35 derajat. Lalu, ada jarak 700, kita sini kan, dari sini nih. Nah, baca depth, kedalaman. Ini kan depth ya. Jadi sini 500 kedalamannya. Cocok ya? Kemiringan 35,5. Cocok ya? Nah, untuk menghitung kedalaman juga dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan geometri. Tadi yang udah jelasin ya, M tangen theta atau M tangen delta atau M tangen alpha. Ya. Jadi kita gunakan hubungan trigonometri dengan tangen. Nah, untuk kemiringan lapisan dan kemiringan lereng tertentu juga dapat dicari dengan rumus seperti kasus yang tadi, ya. Jadi kalau kemiringan lereng yang lebih besar atau kurang dari dip lapisan, ya ini ada rumus-rumusnya. Jadi saya tidak akan banyak membahas mengenai rumus. Jadi karena pada dasarnya kita akan berurus di dalam praktikum struktur geologi ini ya lebih ditekankan kepada melatih ya kemampuan kita untuk memvisualisasikan objek dua dimensi ke dalam bidang dua dimensi, karena ya kita bekerja dengan bidang dua dimensi nih. Jadi latihan-latihan kita mengenai ortografi ini harapnya dipandang sebagai usaha atau proses memahami dan comprehend mengenai transformasi dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Ya, jadi untuk merangsang itu tuh. Kalau boleh jujur pada prakteknya kita tidak banyak lah penggunaan teknik-teknik ortografi ya untuk menjawab kasus-kasus di geologi. Ada, tapi tidak begitu banyak karena kita sudah pakai software banyak ya yang memiliki akurasi lebih tinggi dan lebih praktis, lebih mudah. Jadi sebenarnya nanti yang akan lebih banyak dipakai pada kenyataannya adalah proyeksi stereografi. Nah, untuk masuk ke dalam proyeksi stereografi kita baiknya melatih diri kita untuk mampu membayangkan, mengerjakan kasus-kasus 3 dimensi ke dalam pekerjaan 2 dimensi. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Sini kita ada soal latihan. Nah, suatu formasi batu gamping dengan kedudukan sekian tersingkap pada lereng timur ya. Panjang pengukuran dari dasar lapisan membuat bearing sekian adalah sekian panjang pengukuran. Jadi garis M tadi ya, dengan sudut lereng 15 derajat. Tentukan ke dalam ketebalan dan kedalaman. Oke. Ini ya gambarannya ya. Jadi L-nya ini kan L terukur ya. Jadi kita kan berjalan di lereng dengan arah north 90 derajat east. Itu 653 meter. Ya. Dengan strike north 15 derajat west dengan dip sebesar 15 derajat. Oke. Berarti kan kalau kita pakai rumus M tangan dari plunge dari garisnya, berarti kan kita cari plunge-nya kan, cari alfa ya.
cari sigma ya kalau sini simbolnya. Jadi cari sudut tangannya aja kan, tangan dari ini, tangan depan per samping kan. Jadi L kali tangan ini selesai. Nah pertanyaannya bagaimana memperoleh sudut ini kan. Nah untuk memperoleh sudut ini, untuk menyelesaikan kasus ini secara ortografi, pertama-tama kita plot strike-nya. Jadi yang menjadi goal ya dari problem kita adalah kita ingin mencari ketebalan ya, berarti T ini kan ya, jarak tegak lurus dari dua garis yang sejajar. Kemudian kedalaman. Jadi kalau kita teruskan ini ke sini, di ini kan ya. Nah, jadi bidang gambar kita adalah bidang yang ini. Ini adalah bidang kerja kita. Berarti kita akan mencoba mencari komponen-komponen yang dapat merepresentasikan tebal dan kedalaman. Jadi kalau bidang kerja kita di sini, maka ya salah satunya adalah kedalaman bisa kita ambil dari sini kan. Ya. Jadi kita akan goal kita adalah memperoleh segitiga F, B dan ya X lah ya. Oke. Jadi dari sini untuk memperoleh segitiga ini kan kita butuh garis yang menghubungkan antara F dan B. Untuk memperoleh garis yang menghubungkan antara F dan B dari data yang kita miliki, yaitu data strike, data trend, ya, data trend dan data dip, ya, adalah dengan memplot data strike ya. Kemudian untuk memperoleh data yang garis berikutnya yang ini, kita akan plot segitiga C aksen A, ya, segitiga C aksen A dengan ya theta ini kan, dengan theta ini adalah kemiringan lereng yang terukur kan. Lalu di belakangnya ini kita dapat ini ya jadinya, karena kan garis yang C aksen D aksen ini sejajar dengan garis AB, maka kita akan plot, kita akan ambil garis F ya, dengan E ya di ujung sana ya. Garis FE itu dari segitiga ini nih F aksen C ya, segitiga F aksen C ini datanya adalah sini ada dip kan, dip dari lapisan, berarti ini dari dip, ini dari bearing ya. Karena kalau kita rebahkan segitiga F aksen C ini ke dalam bidang kerja, kita dapat seperti ini, maka kita tarik kan. Nah, untuk tingginya kan H-nya kita punya selisih H yang sama kan antara yang ini dengan yang ini. Jadi untuk selisih yang H yang ini kita secara arbitrary aja kan. Toh H-nya sama kan. Nah, dari sini baru kan di sini kita punya titik F ada di sini ya, somewhere di sepanjang garis EF ini kan. Ya, katakanlah ambil di sini kan. Ambil di sini. Dan F ini terhubung dengan B secara tegak lurus kan. Jadi B ini ada di garis AB ini, maka secara tegak lurus ini kita tegak lurus gini kan, ini titik F, ini titik B ya, ini. Kemudian di sini kan kita tahu bahwa sudut ini dan sudut ini kan sama ya, maka kita buka dip dari di titik B kan, kita pakai garis ini aja kan. Nah, jadi dengan sudut yang sama dengan itu, dip kan. Nah, punya dip dari F tegak lurus ke garis B X ya. Ini X berarti kan.
ya, penerusan dari B bertemu di garis ini. Kalau dibuka nanti ini akan sejajar, karena kan ini hubungannya siku-siku kan. Kalau dibuka ke bidang datar, ya dia akan saling sejajar kan. Maka garis titik X ada di sini, maka Fx ini adalah kedalaman, ya, the depth, dan tegak lurus dari F ke B ini adalah ketebalan. Oke, ya. Baik, soal berikutnya. Jadi kita punya sebuah bidang dengan kedudukan ini, ketebalannya sekian, skala gambar begini. Ya, tentukan lebar singkapan apparent depth, ketebalan semu, dan lebar singkapan semu. Oke, kita visualisasikan ya. Jadi kita punya lapisan dan 60 derajat north, 60 derajat east, ya kan? Dengan kedudukan sekian. Ketebalannya 200, ya. Ketebalan 200. Tentukan lebar singkapan. Berarti dia kan kurang lebih seperti inilah gambarannya ya. Jadi dari data ini kan kita bisa menggambarkan dalam penampang. Nah, ketebalan 200 direpresentasikan di penampang, strike-nya di peta, di peta. Berarti kita punya kubus seperti ini ya. Oke. Pertama, lebar singkapan pada peta. Ya, lebar singkapan berarti nanti dia akan terhubung, ya ini kan lebar singkapan pada peta kan, garis ini ya. Itu untuk memperoleh garis ini. Ya, kita bisa tahu dari kita punya sudut ya. Jadi kita punya sudah dapat dalam bentuk ketebalan. Berarti garis yang ini lebar singkapan apparent depth. Nah, apparent depth penampang vertikal ya, barat timur nih. Berarti kan penampang vertikalnya barat timur. Jadi ini punya sudut. Jadi penampangnya tidak tegak lurus nih. Ya. Sehingga akan peroleh apparent depth. Jadi yang kita ukur di sini bukan depth nyata nih berarti di penampang, melainkan apparent depth. Karena kita punya data ketebalan asli, maka tanya ketebalan semu dari penampang ini. Lalu lebar singkapan semu, ya jarak ini nih. Baik, berarti kita akan coba cari yang pertama ya. Untuk mencari lebar singkapan, ya di gambar ini yang sebelah sini ya, lebar singkapan. Berarti dari strike ini, boleh kita bayangkan, ini. Nanti kan kita punya, kalau ini adalah lebar tegak lurusnya, dan ini adalah kemiringannya, maka akan terbentuk sebuah segitiga kan. Nah, segitiga ini kalau dalam tampak perspektif, ini deepnya, ini tinggi, ini lebar ya, lebar singkapan kan, ini tebal. Kalau kita putar ke atas, maka nanti kita akan peroleh satu garis yang tegak lurus, ini deepnya, ya kan, deepnya tebalnya seperti ini kan, sudut siku-siku di sini, ya kan. Maka dari itu kita buat sini dengan sudut siku-siku ada di sini. Ini kita punya data tebal, perolehlah lebar singkapan. Oke. Nah, dengan mengacu kepada model ini, kita ingin membuat penampang ini, maka kita tarik strike yang sejajar dari ujung singkapan. Lalu kita buat garis penampang. Ya. Lebar singkapan semuanya kan. Ini garis penampang vertikal barat timur ya kan. Oke. Oke, sebelumnya kalau kita di sini kita dapat
D ya. Depan sini kan D ya. Kenapa D? Karena ya kalau segitiga ini kita perpanjang, jadi kan modelnya itu kalau dilihat dari samping nih, topnya kan kemiringan lapisan. Kalau saya beri nama ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 ya. Berarti ini kan titik 1, di sini titik 2, di sini ini titik 4, ini titik 3 kan. Ini lebar singkapan. Ya berarti ini D, ini tebal. Betul kan? Maka dari sini kalau kita teruskan garis ini, kita dapat D, tebalan semu. Tebalan real ya, ketebalan asli nih. Ini D asli ya. Kemudian dari sini lebar singkapan semu, ini garisnya. Nah, di sini kenapa kita dapat gambar itu? Karena kedalaman dia tidak peduli pada arah potongnya, mau dipotong tegak lurus, mau dipotong secara miring, ketebalannya tetap sama kan. Kalau kita potong ya di sini, ya ketebalannya sama-sama aja kan. Ya. Jadi ketebalan ya dari top ke bottom ini secara vertikal, yang mau dipotong bagaimanapun ya tetap sama kan jaraknya, sehingga D ini kita transfer ke sini, kita perolehlah segitiga. Kalau ini kita namakan ini 9, ini 8, ini 7 ya, ini 9, ini kan di sini ada sudut, ini 8, titik ini titik 7, ini titik 6 ya. Jadi di sini kita D, ini tebal semu. Jadi lebar sudah dapat, apparent depth ini ya, apparent depth dapat, ketebalan semu dapat ya, yang ini tebal semunya. Lebar singkapan semu ya ukur aja jarak ini sampai sini. Oke, dapat semua ya, simple. Baik, untuk soal yang ketiga, kita punya garis dengan bearing 85 derajat short, 85 derajat rest kan. Kemudian seal-nya tegak lurus dengan itu kan. Tegak lurus, strike dari seal dengan kedudukan sekian. Berarti begini. Lalu pada titik P pada bagian timur, elevasi 900 ya. 900. Di sini elevasi 1025. Nah, dipping ke sana berarti kan begini ya mungkin miringnya ya. Berarti disuruh cari, tadi jaraknya 50 ya. Kemudian disuruh cari tebal ya. Tebal berarti kan ya di sini. Nah, untuk kedalaman Q kan. Kedalaman Q dari Q ke dasar lapisan. Bawahnya seperti itu ya. Kemudian untuk soal nomor 4, itu kita punya 4 lokasi pengukuran. Ini dari stasiun 1 ke stasiun 2, stasiun 3, 4, stasiun 5, dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita bisa menggambarkan bagaimana sebaran ya, sebaran singkapannya. Nah, terus yang disuruh cari adalah ketebalan lapisan ya, ketebalan. Nah, dengan penyelesaian grafik menggunakan skala 1:5000 dengan menggunakan rumus ya, hitung perlintasan ya, bisa dihitung pakai itu.
Dan dengan rumusnya sudah diberikan ya. Oke, itu saja ya untuk tugas praktikumnya. Baik, inilah akhir dari praktikum pekan ketiga. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di media yang telah disepakati. Untuk problem yang pertama, nanti akan saya kirimkan lagi video yang menggambarkan 3 dimensinya, supaya rekan-rekan bisa memvisualisasinya dengan lebih jelas lagi ya, supaya bisa mengerti. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam.